Selamat datang kembali dengan Bible Study Minggu. Dan kesempatan ini kita akan berbicara mengenai tuduhan dari pihak sebelah mengenai Injil Kristen dianggap Injil palsu. Dan ini menjadi satu tuduhan yang terus-menerus dilontarkan sampai hari ini, walaupun sebetulnya itu adalah tuduhan yang tidak berdasar dan tidak memiliki logika yang jelas. Mengapa? Entah mereka mengatakan Injil Kristen itu Injil yang palsu, dan yang asli adalah Injil Barnabas atau Injil yang lain atau Injil Thomas dan lain sebagainya. Tetapi hal ini sebetulnya bisa dijawab dengan cara logika saja, sederhana. Mengapa? Karena ya logisnya begini, kalau misalnya kita orang Kristen Injilnya palsu, maka Injil yang asli itu harus ada di pihak yang lain. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya mereka punya Injil yang asli, maka kita bisalah bilang bahwa Injil ini yang orang Kristen miliki palsu begitu ya. Tetapi pertanyaan itu tidak bisa dijawab. Kenapa? Karena sebetulnya mereka pun tidak memiliki Injil yang mereka anggap asli di dalam kitab mereka. Jadi itu adalah sebuah pertanyaan logis. Kalau misalnya ditanyakan dituduhkan kepada orang Kristen bahwa Injilnya palsu, maka ditanyakan saja, maka Injil yang asli itu ada di mana? Apakah kamu punya? Jika punya, apakah itu diterima di dalam kitab sucimu? Kalau misalnya diterima, oke, perlihatkan. Apakah lengkap isinya? Misalnya Injil Barnabas apakah lengkap ada di kitabmu? Maka kita akan lihat apa isinya dan apa perbandingannya dengan Injil yang dimiliki oleh orang Kristen. Tetapi kalau tidak ada dan tidak diterima, buat apa dipercaya tuduhan-tuduhan seperti itu? Toh mereka pun tidak menerimanya. Jadi itu adalah tuduhan yang tidak berdasar, sehingga tidak bisa dibuktikan dan tidak bisa dipegang sebagai dasar, dan gampang saja diruntuhkan oleh argumentasi yang sederhana seperti ini. Jadi tetaplah cerdas dan mawas diri, tetap selalu melihat fenomena yang ada di dalam terang kebenaran firman Tuhan Alkitab. Salam cerdas, salam mawas diri.